Selamat malam, perkenalkan nama saya Mansur Pramujo Tapea dengan nomor induk mahasiswa 2411112908 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Wasisto Utomo MCAP SPKMB dengan judul materi Teori Kebutuhan Dasar Virginia Henderson. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Baik, sebelum kita membahas materi lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui siapa itu Virginia Henderson. Virginia Venal Henderson adalah seorang perawat, penulis, dan pendidik terkemuka asal Amerika Serikat. Beliau dikenal sebagai ibu perawatan modern yang lahir pada tanggal 30 November 1897 di Kansas City, Missouri. Beliau meninggal pada tanggal 19 Maret 1996. Kontribusinya yang signifikan pada ilmu perlindungan, terutama teorinya yang dikenal dengan The Needs Theory. Baik, mari kita ketahui apa itu The Needs Theory. Jadi, Virginia Henderson memiliki teori yang dikenal dengan The Needs Theory, yaitu 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson yang perlu dipenuhi. Apa aja sih 14 kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama itu ada bernafas, yang kedua makan dan minum, ketiga eliminasi, yang keempat mobilitas, yang kelima tidur dan istirahat, yang keenam berpakaian, yang ketujuh pengaturan suhu tubuh, yang kedelapan kebersihan dan perawatan penampilan, yang kesembilan menghindari bahaya dari lingkungan, yang ke-10 ada komunikasi, ke-11 ibadah dan spiritualitas, ke-12 produktivitas dan beraktivitas sesuai minat, yang ke-13 rekreasi dan relaksasi, dan yang terakhir ada belajar. Lalu apa sih inti dari teori Henderson ini? Ada 3 inti dari teori Henderson. Yang pertama, tujuan teori. Tujuan dari teori Henderson yaitu membantu perawat memahami kebutuhan dasar pasien dan mendukung mereka agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada fokus teori, yaitu menyediakan perawatan yang berpusat pada pasien dengan memenuhi 14 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, ada prinsip utama. Perawat sebagai fasilitator yang membantu pasien dalam kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri. Contohnya seperti apa sih? Mari kita simak pada peran perawat dan contoh penerapan teori. Peran perawat. Perawat berperan sebagai pengganti atau substitut. Ketika pasien tidak mampu melakukan kegiatan mandiri, perawat menggantikan sementara. Lalu yang kedua ada penolong atau helper. Perawat membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga mampu melakukannya sendiri. Lalu yang terakhir, perawat berperan sebagai mitra atau partner. Perawat bekerja sama bersama pasien untuk meningkatkan kesehatan pasien. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh yang pertama itu ada bernafas, di mana perawat berperan mengawasi saturasi oksigen pasien dan mengatur posisi agar bernapas lebih mudah. Kemudian ada makan dan minum. Perawat berperan membantu pasien makan hingga bisa melakukannya secara mandiri. Lalu yang ketiga ada mobilitas. Perawat berperan membantu pasien berjalan kembali, misalnya dengan alat bantu seperti tongkat. Lalu apakah ada kelebihan dan kelemahan teori Virginia Henderson ini? Mari kita simak. Kelebihan teori Henderson. 1. Pendekatan holistik. Teori ini mencakup semua aspek kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, aplikasi luas. Teori ini bisa diterapkan pada berbagai kondisi kesehatan dan juga lingkungan keperawatan. Yang ketiga, mendorong kemandirian. Teori ini bertujuan agar pasien dapat merawat dirinya sendiri. Lalu, apa sih kelemahan dari teori ini? Kelemahan dari teori Henderson. Yang pertama itu kurang spesifik untuk kasus kompleks, di mana tidak semua kebutuhan dapat disesuaikan dengan pasien dengan kondisi kronis atau lanjut usia. Dan yang kedua itu ada asumsi kemampuan kemandirian. Asumsi bahwa semua pasien dapat mencapai kemandirian yang tidak selalu mungkin untuk pasien dalam kondisi tertentu. Jadi dari beberapa poin materi yang sudah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa teori Virginia Henderson merupakan landasan penting dalam praktik keperawatan modern. Teori ini memberikan panduan bagi perawat untuk mendampingi pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kemandirian. Melalui teori ini, Henderson mengarahkan perawat untuk bertindak sebagai fasilitator yang memberikan perawatan holistik yang berarti tidak hanya berfokus pada kondisi fisik pasien, tetapi juga pada kesejahteraan mental, sosial, dan spiritualnya. Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan dalam perawatan yang memungkinkan perawat
bertugas membantu pasien mencapai kemandirian dalam kebutuhan ini sejauh mungkin, sambil mengisi peran-peran yang tidak dapat dilakukan pasien selama masa pemulihan. Keseluruhan teori ini memperkuat peran perawat sebagai pendamping yang aktif dalam proses penyembuhan, serta menempatkan pasien sebagai pusat dari semua upaya keperawatan. Teori ini telah diterapkan di berbagai setting keperawatan di seluruh dunia, yang menjadikannya sebagai dasar dalam standar praktik yang menghargai martabat dan potensi kemandirian setiap individu. Sekian pemaparan materi dari saya tentang teori Virginia Henderson. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih dan selamat malam.